Selamat malam pemirsa, dialog khusus lawan COVID-19 hadir kembali menjumpai Anda dan sebagaimana kita ketahui bersama untuk Jawa Timur khususnya untuk Surabaya Raya, Surabaya, Gresik dan juga Sidoarjo ini akan memasuki PSBB yang tahap kedua dan nanti akan menyusul di Malang Raya. Tapi juga kita akan lihat bagaimana sisi pencegahan, sisi penanggulangan dari problem pandemi ini karena tentunya bersama dengan BPBD Jawa Timur kita akan lihat apa yang sudah dilakukan. Kabarnya BPBD Jawa Timur ketika PSBB ini diberlakukan memberdayakan PKL dan juga korban PHK. Ini menjadi salah satu sinergitas untuk bisa memberdayakan semua lini untuk kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Jatim Pak Subhan Wahyudiono untuk membahas lawan COVID-19 malam hari ini. Pak Subhan, selamat malam. Malam Mbak Ernest. Sehat malam hari ini Sehat. Pak? Alhamdulillah, jangan sampai ambruk Pak, karena tugas sepertinya masih banyak. Pak Subhan, dari BPBD Jawa Timur sendiri seperti apa untuk menghadapi kalau boleh tahu di evaluasi PSBB pertama, bagaimana yang sudah dilakukan oleh teman-teman di BPBD? Ya, terima kasih Mbak Ernest. Jadi memang kalau kita melihat bencana non alam ini, pandemi penyakit ini masuk kategori bencana non alam. Ya. Memang kalau lihat kita perkembangan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur ini mulai pertengahan Maret, dan kalau tidak salah awal ada terjadi kasus itu tanggal 17 Maret 2020. Itu ada 6 kasus pertama kali yang positif di Jawa Timur. Itu pertama kali itu tanggal 17 Maret. Sehingga sampai saat ini data kami masih 11 Mei 2020 ada beberapa kasus yang positif itu sudah mencapai 1.534 kasus yang positif. Pasien yang meninggal sampai saat ini ada 155 orang yang meninggal korban COVID. Itu artinya 10% dari jumlah kasus. Dan selanjutnya pasien yang sembuh ini juga lebih banyak, ada 17%, 257 orang. Ini kasus yang sembuh. Ada beberapa hal yang memang mulai pertengahan Maret itu kami di gugus tugas BPBD ini ada beberapa gugus tugas. Jadi dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur ini oleh Pemprov Jatim dibagi 3, ada gugus tugas promotif dan preventif, gugus tugas kuratif, dan gugus tugas tracing. Gugus tugas promotif preventif ini diketuai kami dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Gugus tugas kuratif itu diketuai oleh Dr. Joni, Direktur Rumah Sakit RSUD Sutomo ya? Sutomo, dan gugus tugas tracing ini diketuai Dr. Kohar dari Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi ada pembagian kegiatan tugas masing-masing. Kalau dari BPBD Jawa Timur berarti untuk promotif dan preventifnya apa yang sudah dilakukan dan karena kan ini ibaratnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sejauh ini gimana masyarakat pemahaman dan juga penerapannya di lapangan? Iya, kami memang awal-awal ada COVID-19 ini kita melakukan promotif, melakukan sosialisasi, edukasi, pencegahan terhadap masyarakat. Kita ada lewat media cetak, lewat media-media online, media elektronik, spanduk-spanduk kita masukkan itu, memasang-masang spanduk di seluruh kota kabupaten di Jawa Timur ini. Bagaimana menghimbau masyarakat agar melakukan pencegahan-pencegahan. Itu yang promotifnya. Selanjutnya kita juga melakukan pencegahan, penyemprotan disinfektan pada gedung-gedung, ruangan-ruangan, fasilitas umum yang banyak dikunjungi orang. Contohnya kami melakukan penyemprotan pertama itu di Masjid Agung Surabaya. Ini pertama, dan selanjutnya di masjid-masjid, di gereja-gereja, di pondok-pondok. Kita juga bahkan di kota kabupaten kita juga melakukan bersama-sama dengan BPD Kabupaten Kota. Dan di Surabaya ini hampir tiap hari sampai saat ini pun ada beberapa kantor, ada beberapa
warga RT Itu RW rutin ya melakukan. Pak ya, Ada untuk rutin. dilakukan penyemprotan, kemudian pengecekan segala macamnya itu Ya, secara rutin. Kita bersama-sama Pol PP. Tiap malam pun kita melakukan penyemprotan bersama-sama dengan Pol PP, ada dengan LSM bahkan itu kita lakukan. Dan penyemprotan-penyemprotan yang kita lakukan ini apa yang disampaikan itu kita juga melakukan pemberdayaan. Kan korban COVID ini setelah COVID ini kan ada sekolahan tutup, pondok-pondok tutup. Ini kan banyak yang korban, mungkin penjual pentol, penjual bakso, tukang parkir, tukang becak, ini kan banyak korban. Terus dan kita juga banyak korban yang ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Nah, hal semacam ini ya yang Gubernur Jawa Timur menugaskan kami untuk bagaimana memperdayakan korban-korban COVID seperti ini. Memberdayakan ini lalu bagaimana? Karena tentu saja yang mereka pertanyakan adalah lagi-lagi dari sisi ekonomi. Nantinya apakah terkait juga dengan perekonomian mereka atau meminta bantuan mereka untuk persoalan pandemi ini? Ya, memang ada beberapa hal yang pemberdayaan ini. Pertama, penyemprotan. Kami contohkan kita melakukan penyemprotan di 35 pondok di Kabupaten Jember. Bersama-sama dengan Bakorwil Jember, dan kita bisa merekrut hampir kurang lebih 700 orang 700 orang. yang dampak COVID itu ya ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya. Ini sifatnya relawan ya? Atau Ya relawan, artinya bukan relawan, kita bayar pakai cash forward. Jadi kita bayar, kita bersama-sama dengan Biro Kesos Pemprov Jatim, kerja 3-4 jam lah maksimal, sama Pemprov dibayar 75.000. Oke. Rp75.000. Jadi memberikan solusi juga ya untuk mereka. Jadi ya? kalau laki-laki kita ajari ini nyemprotnya seperti ini. Nah, kita pakai APD lengkap untuk nyemprot ruangan, ini meja-meja ini disemprot semua yang sering dipegang-pegang orang. Nah, ibu-ibu yang jualan-jualan pentol, jualan apa itu juga diperdayakan. Setelah disemprot 10 menit kan dilap, Mbak. Nah, yang bagian ngelap ibu-ibu ini. Karena kita paham keterbatasan anggota dari BPBD yang ada di lapangan, jadi tentu saja ini bisa saling bersinergi untuk diberdayakan. Itu program pertama kali Gubernur di Jawa Timur ini cash forward ini. Cash forward ya. Jadi kerja 3 jam, 4 jam lah maksimal. Baik. Itu dibayar 75.000. Kita jeda dulu sebentar Pak Sugeng. Pemirsa jangan kemana-mana karena dialog khusus lawan COVID-19 akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk dialog khusus lawan COVID-19 dan Anda bisa bergabung juga di line chat WhatsApp kami, Tako Aen, WA JTV, tentunya bersama dengan teman-teman dari BPBD Jatim. Dan karena kita bicara BPBD Jatim, maka tentunya ini adalah bagian dari gugus tugas dari sisi promotif dan preventif. Jadi dari sisi pencegahan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, di awal-awal tadi sudah dikatakan bagaimana memberdayakan PKL, kemudian korban PHK, begitu ya. Ini termasuk juga pembuatan masker, APD juga karena memang terbatas kan Pak? Itu juga masuk dalam bagian pemberdayaan di Jawa Timur? Iya, jadi memang betul Mbak. Ada beberapa pemberdayaan. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, ada pemberdayaan untuk penyemprotan. Kita ada juga pemberdayaan dari UMKM, seperti pembuatan masker-masker non-medis, masker-masker yang non-medis. Kalau kita masker medis, kita belinya di pabrikan. Nah, masker non-medis ini kita beli di UMKM ini, walaupun harganya mahal, tapi Gubernur tetap dibeli sama Pemprov Jatim, karena untuk pemberdayaan biar tetap hidup UMKM ini. Dan ini juga ada pengemasan paket sembako. Ini paling enggak kalau ini kita lihat ini korban PHK asal Sidoarjo yang diberdayakan oleh BPBD Jawa Timur. Jadi ada beberapa korban PHK, korban dirumahkan oleh perusahaan, itu kita tampung untuk pengepakan packing sembako yang dari bantuan masyarakat kita memang melimpah.
Jadi bantuan masyarakat dari swasta, dari institusi, dari lembaga-lembaga CSR-nya, perusahaan-perusahaan. Kita saat ini sudah mendistribusikan dari 38 kota kabupaten ini, kita sudah mendistribusikan ke 34 kabupaten kota. Yang belum tinggal Mojokerto, Madiun, Ponorogo, yang belum. Itu yang belum ya? Ya, ini kita sudah mendistribusikan hampir 42.000 pack sembako. 42.000 pack sembako. Pack sembako itu isinya 5 kg beras, 1 kg gula, 10 butir telur, 10 pack mie instan, satu ini kantong plastik itu minyak, bahkan ada kerupuk, ada kecap, dan ada lagi ditambah sama Ibu Gubernur itu satu dompet yang isinya masker, 3 masker, hand sanitizer, dan vitamin. Jadi semacam kayak COVID. Jadi ada 7 item. Ada 7 item. Sorry, itu untuk bisa menjadi mereka yang diberdayakan, itu apakah memang by data teman-teman dari gugus tugas yang menghubungi mereka, atau mereka berjumpa langsung dengan teman-teman BPBD di Gerahadi? Karena setiap hari kan ya ada di posko penanganan dampak COVID di Gerahadi jam 8 sampai jam 4 sore. Iya, ada 2 shift, Pak. Jadi ada shift siang, ada shift malam. Pada puasaan ini ada shift siang, ada shift malam. Rata-rata 100 orang. Bahkan kami kemarin kita merekrut ini, Mbak, ada teman-teman yang dulunya pengamen jalanan yang di Joyoboyo itu, ada 11 orang ya ikut. Artinya semua bekerjanya di Gerahadi? Ada di Gerahadi, ada di kantor kami, Pak. Di kantornya BPBD Jatim. Kalau yang di kabupaten kota gimana koordinasinya? Ini kabupaten kota kita gunakan ini untuk distribusi sembako, Mbak. Untuk distribusi sembako, oke. Tapi itu kita bayar dengan cash forward tadi. Kerjanya kan tidak full sehari, hanya di wilayahnya berapa, paling bagikan 100 atau 150, itu di wilayahnya paling kan 2-3 jam selesai. Oke, sebelum saya lanjut ke persoalan pemakaman ya, dari mana BPBD bisa menemukan orang-orang yang di PHK? Apakah memang by data atau mereka yang datang ke BPBD? Ada teman-teman, ada yang datang sendiri, ada yang gitu telepon, ada yang ini, tapi kita cek ternyata benar dari PHK. Oh, oke. Berarti ada pengecekan dulu juga. Kemudian untuk penyiapan pemakaman, Pak, ini kan banyak juga ditolak oleh warga. Ya, jadi kita berbalik dari pengalaman waktu pertama kali ada korban COVID meninggal di Mitra Keluarga Waru, Sidoarjo. Itu dari manajemen rumah sakit Mitra Keluarga telepon ke posko induk di Gerahadi bahwa bahkan nyari ambulan saja nggak dapat. Tidak ada yang mau. Tidak ada ambulan yang mau untuk membawa jenazah korban COVID ini. Itu pertama. Maka saat ini Gubernur Jawa Timur menyiapkan 5 ambulan yang ada di Gerahadi ini drivernya. Dan selanjutnya kita belajar dari kasus tadi, kita koordinasi dengan Perhutani Jawa Timur. Dan alhamdulillah bersama-sama kerjasama dengan Perhutani, kita disiapi lahan rata-rata 1.000 meter persegi, itu yang jelas di tengah hutan, biar jauh dari pemukiman. Itu sudah disediakan atau masih proses? Sudah disediakan. Kita sudah kerjasama, sudah ada tanda tangan, dan kita juga sudah tinjau lokasi bersama-sama dengan Kodam 5 Brawijaya. Yang jelas Koramil di dekat-dekat lokasi itu yang ini sama Kapolsek. Ya, nanti akan membantu proses di sana ya. Itu bersama-sama kami meninjau lokasi. Ada 9 kabupaten, ada di Ponorogo, ada di Madiun, ada di Blitar, ada di Pamekasan, ada di Banyuwangi, ada di Pasuruan, ada di ini lokasi lahan ininya ya, lahan yang dari Perhutani tadi itu ya. Dan ditambah ada 12 titik, dari Perhutani. Dan ditambah 2 titik
ini dari lahan yang disediakan oleh Kodam 5 Brawijaya. Kodam 5 Brawijaya juga ada, titik. Sebentar Pak, sebelum dilanjutkan di Ya. titik mana, ini sudah ada yang bergabung di line WhatsApp. Wah Pak, saya pengen jadi relawan BPBD kalau begini. Oke, next ada lagi. Terima kasih untuk antusiasnya. Saya di Mojokerto, bagaimana cara menjadi tenaga penyemprotan? Oke, ada lagi. Next, oke, kita tunggu. Saya korban PHK, bagaimana yang menjadi pekerja yang dipekerjakan? Dari Rano di Surabaya. Oke, rata-rata semua bertanya hal yang sama, gimana kita bisa bergabung dengan BPBD. Tapi sebentar ya, pemirsa, kita jawab. Karena ini tadi masih membahas masalah pemakaman. Sebentar, kita lanjutkan dulu. Ini tadi dari Kodam 5 juga ada 2 titik. Iya, 2 titik. 2 titik. Itu sudah ready atau gimana untuk Ready. lahannya? Jadi Sudah disurvei juga ya? Ya, dari semuanya pemakaman dari Perhutani 12 titik ini sudah ready. Kita survei bersama-sama Perhutani, Kapolsek, Polsek dan Koramil yang ada di wilayah itu. Bersama-sama titiknya sudah kita batasi, tapi memang bahkan di Kodam ini juga ada di wilayah Malang. Di wilayah Malang 2 titik, itu untuk dekat dengan Blitar dan yang sebelah sini dekat dengan Pasuruan. Memang pemakaman ini tidak sengaja kita ini. Nanti kalau kita tahu titiknya masyarakat malah Ya, jangan. ini. Karena Ya. nanti tak khawatir masalah masyarakat malah penolakan ini masih belum penolakannya clear ya. Tapi apa clear. ada sosialisasi juga Pak dengan masalah penolakan ini Pak? Karena BPBD ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, memang kita sudah beberapa sosialisasi termasuk dari tim tracing bahwa sebetulnya untuk pemulasaraan jenazah korban COVID ini kan ada anunya tersendiri. Bagaimana cara pemulasaraan ini ada orang-orang khusus yang harus pakai APD, nanti setelah ini APD-nya harus dibakar, harus bagaimana. Sudah ada kita bahkan kita kapan hari untuk sopir ambulan saja ini harus di training, harus bagaimana caranya. Ini ada di training tersendiri. Untuk itu memang pemulasaraan jenazah COVID-19 ini ada timnya tersendiri. Itu untuk pemakaman soal lahan yang sudah disiapkan oleh Perhutani dan juga dari Kodam, itu apakah sudah bisa digunakan atau gimana? Sudah. Kak. Jadi sudah kita cek bagaimana jalannya untuk masuk ambulannya, bagaimana lahannya apa sudah siap. Ini sudah kita cek semua. Oke, berarti sudah nanti kita ratakan. ya, artinya tidak ada persoalan lagi seharusnya dengan penolakan lagi dari warga ya. Pak Subhan boleh tadi menjawab yang sudah ditanyakan oleh beberapa pemirsa. Kalau ingin gabung dengan teman-teman dari BPBD Jawa Timur sebagai apa yang diperbantukan tadi, diberdayakan, ini gimana ya? Iya, memang kita juga selektif apakah kan kita ruang-ruang kerja juga terbatas. Mungkin kita juga harus bergantian, bahkan seperti kita laksanakan di daerah-daerah cash forward, awal-awal kita sudah menyemprot memangnya. Awal terjadinya COVID, jadi pertengahan Maret itu kita gencar-gencarnya untuk mengadakan pencegahan dengan melakukan penyemprotan juga bagaimana membangun sugesti masyarakat kalau sudah disemprot ini harus begini, harus begini. Jadi untuk membangun ini. Tetapi kita awal-awal itu juga memperdayakan, bahkan kita kalau di pondok yang menilai itu kiai-kiainya, yang umpama di sekolah yang tahu, oh ini korban COVID dulu dijualan ini, sekarang nganggur ini. Penilaian-penilaian itu yang kita tidak bisa menilai di Jember sana. Oh, oke. Jadi umpama kita artinya menyemprot kalau di pondok. pemirsa atau mungkin rekan-rekan ingin berkomunikasi dengan teman-teman BPBD misalnya begitu, lewat jalur mana ya komunikasinya ya? Ada di kita kan ada apa posko induk itu ada telepon yang 24 jam di situ. Oh oke, nanti bisa diakses oleh Diakses. pemirsa dan juga masyarakat. Baik, saya masih punya waktukah untuk segmen ini? Oke. Tadi selain pemakaman, kemudian juga persoalan pemberdayaan PKL dan juga korban PHK, yang cukup ramai dibicarakan sekarang adalah kapasitas sistem dari kesehatan itu sendiri, Pak Subhan. Oke, memang kapasitas sistem kesehatan mulai awal rumah sakit rujukan dari 350 rumah sakit yang ada di Jawa Timur ini, awal pertama kali yang mau menjadi rumah sakit rujukan korban COVID-19 ini 44, Mbak. Ya, ketika itu memang 44. Ketika itu 44.
yang menjadi rumah sakit rujukan Ya, di Jawa Timur ya? di Jawa Timur. Saat ini sudah mencapai 99 rumah sakit rujukan. 99 rumah sakit. 99 ini apakah berbeda fasilitasnya atau gimana ya? Memang ruangan-ruangan pasti ada bedanya karena kelas-kelas rumah sakit juga tidak sama. Tapi minimal berapapun bed yang sudah siap kita sudah data. Dan saat ini ada total bed yang tersedia di Jawa Timur ini ada 3.276 bed. 3.276 bed. Nah, maka dari itu ini sudah mendekati penuh. Oke. Bahkan ini Gubernur Jawa Timur sudah komunikasi dengan gugus tugas pusat untuk menjadikan rumah sakit kelamin yang di Indrapura yang punyanya Kemenkes, Jalan Indrapura, itu sudah disetujui permohonan gubernur untuk dijadikan rumah sakit darurat. Jadi ada tambahan ya, selain waktu itu Jawa Timur menjadikan rumah sakit Menur untuk sudah, itu, Menur untuk itu sudah. Sekarang akan nambah lagi di Jalan Indrapura. Iya. Jadi itu kurang lebih nanti akan menambah 600 bed. Itu akan nambah 600 bed. Ini sekarang ini saat ini sedang dikerjakan, bahkan ada dipasang ada 3 tenda isolasi besar bantuan dari gugus tugas pusat. Bahkan ini nanti bekerja sama dengan gugus tugas pusat bagaimana segera membangun rumah sakit kelamin Indrapura yang dijadikan rumah sakit darurat di Provinsi Jawa Timur ini. Oke, baik. Pak, saya nanti akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan kapasitas sistem kesehatan, tapi saya harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi untuk Anda. Baik, Anda masih bergabung bersama dengan kami di Dialog Khusus Lawan COVID-19. Saya boleh baca dulu untuk chat WhatsApp yang sudah masuk di line WhatsApp kami. Caranya dapat bansos itu bagaimana? Oke, dari Agus di Kediri. Kenapa yang diperdayakan hanya tukang beca, ojol, dan PKL, padahal banyak korban PHK lainnya? Terus, bansos itu hanya untuk warga miskin saja atau umum juga kebagian? Oke, ini bicara masalah bansos ya. Waduh, saya stres Pak. Kapan COVID-19 hilangnya? Ada lagi? Baik, curhatan dari para pemirsa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Saya boleh tampung dulu ya yang tadi sudah masuk. Karena saya masih ingin membahas terkait dengan kapasitas sistem kesehatan. Karena ini saat ini juga cukup ramai diperbincangkan. Yeah. Kabarnya Jatim mau membuka tadi di RS Kelamin di Indrapura. Beberapa waktu lalu, kalau saya nggak salah ingat, di bulan Maret atau akhir Maret itu kalau nggak salah dari Menteri Agama mengatakan fasilitas dari asrama haji itu bisa digunakan juga untuk rumah sakit rujukan atau darurat istilahnya, tambahan vaskes. Apakah itu juga bisa digunakan nantinya Pak Subhan? Iya, memang. Artinya menambah lebih banyak lagi titik untuk memang ada vaskes. Beberapa hal yang ditawarkan. Akhirnya ada rumah sakit haji. Gubernur Jawa Timur memilih BPSDM. Jadi Badan Diklat Jatim yang ada di Balongsari itu sekarang sudah digunakan untuk tempat isolasi. Itu untuk isolasi ya? Karena ruangan sudah ada AC-nya, ada kolam untuk mancingnya, sarana prasarana sudah memenuhi syarat dan SDM-nya pun sudah biasa melayani Diklat. Jadi saat ini sudah dipakai untuk tempat-tempat isolasi yang di sana. Ada nggak rencana mungkin yang sudah dibahas di Jawa Timur, artinya ketika menambah ruang, itu tidak melulu berada di pusat kota? Ya. Karena kita tahu Jawa Timur kan cukup banyak. Kita khawatir nanti takutnya ada klaim, takutnya, oh ini kenapa harus ada di sini terus, kita terlalu penuh di sini, seperti itu Pak Subhan? Iya, kalau kita sudah beberapa media sudah menyampaikan bahwa ada karantina yang ada di desa, di kelurahan. Di desa kelurahan ada, di kabupaten kota ya? Iya, di kabupaten kota se-Jawa Timur. Di Jawa Timur ini jumlah desa dan kelurahan ada 8.501 desa dan kelurahan. Dan alhamdulillah
berkat dorongan dengan teman-teman TNI Polri yang ada di daerah, mungkin dari Kodim, Koramil yang bergerak di daerah desa-desa itu, bahkan Babinsa, Babikaptimas yang ada di desa-desa mendorong desa-desa dan kelurahan itu untuk mendirikan karantina yang di desa itu. Sekarang sudah mencapai 87%. Jadi 87% ini ya, apa artinya? Yang 7.413 desa dan kelurahan yang mempunyai karantina mandiri itu. sudah ada karantina mandirinya ya? Jadi 78% dari jumlah total desa dan kelurahan yang ada di Jawa Timur. Itu. Jadi kalau misalnya masuk ke desa tersebut itu akan dilakukan karantina kalau memang berasal dari zona merah dari luar kota gitu ya? Betul. Oke, berarti garda terdepannya memang di tingkat RT? Bahkan dari 7.413 karantina yang di desa dan kelurahan itu, yang sudah terpakai itu 526 karantina yang di desa kelurahan. Jadi ada 4.011 orang yang sudah masuk di karantina desa dan kelurahan itu. Itu termasuk juga ketika ada karantina berarti termasuk juga bantuan terkait dengan permakanannya juga ya? Ya, itu sudah dilakukan sama desa-desanya itu, makanya karantina mandiri itu tadi. Termasuk juga keluarga dari yang melakukan karantina itu? Iya. Jadi semua tetap diintervensi oleh karantina pemerintah. mandiri yang di desa itu. Oke, saya tampung lagi mohon informasinya untuk di wilayah kami. Untuk data MBR yang terdatat 275 sedang yang mendapat bantuan sembako hanya 64, sedang yang belum mendapatkan hampir kurang dari 70%, dan untuk warga PKH hanya dapat beras, telur, seperempat minyak, dan 1 kg kacang hijau. Mohon informasinya untuk warga yang terdampak tapi masuk data MBR kok belum dapat bantuan. Oke, bicara soal bansos, saya tidak tahu apakah ini masuk dalam ranah kewenangan dari nanti saya sampaikan di terakhir aja. Oh, terakhir ya. Oke, baik. Jadi ini PSBB aja. Baik. Kalau begitu kita bahas masalah PSBB. Untuk bansos sekarang kita butuh waktu khusus untuk membahas masalah bansos. Kalau PSBB kita kan sudah tahap 1 untuk Surabaya Raya. Bentar lagi persiapan untuk Malang Raya juga. Ya, jadi begini Mbak, COVID-19 berlangsung hampir 1 bulan, akhirnya terlalu meningkat dan meningkat sehingga Surabaya Raya, Kota Surabaya, Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo ini disetujui untuk mengadakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu mulai tanggal 28 April sampai tanggal 11 Mei 2020. Dan karena masih dipandang korban COVID ini masih meningkat, sehingga diperpanjang. Ada perpanjangan mulai tanggal 12 Mei ini sampai tanggal 25 Mei untuk PSBB kedua di Surabaya Raya ini. Dan kabarnya akan lebih ketat ya yang untuk tahap kedua ini ya. Dan kami dengan diperlakukan PSBB di 3 wilayah, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, ini Pemprov Jatim mendirikan dapur umum. Oke, ada dapur mendirikan umum. Dapur umum. Yang pertama, dapur umum Pemprov ini ada di Kodam 5 Brawijaya. Oke. Ini SDM-nya yang pertama dari Kodam, dari Polda, dan dari Pemprov Jatim itu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Jadi ada 3 situ, dan di Kodam ini sekali masak untuk buka itu 2.175 bungkus. Dan sekali masak 2.175 bungkus itu untuk buka. Sahur juga seperti itu. Dan di dapur umum ini juga diawasi dari tim kesehatan. Total berarti ada berapa dapur umum, Pak, yang ada dibuka 5. Jawa Timur? 5 ini lokasinya? Yang pertama ada di Kodam tadi Yang kedua ada di Lantamal. Di Lantamal, Ya, Lantamal. Ini di Lantamal. Yang ketiga di Surabaya ini di punyanya Polres dan Marinir, itu di lapangan PPI Jalan Jepara. Selanjutnya untuk dapur umum Pemprov Jatim yang di Gresik itu lokasinya di Kodim, di Kodim Gresik, dan di Sidoarjo ini di Polrestabes Sidoarjo berarti ya? Sidoarjo. Oke. Dan ditambah lagi untuk dapur umum untuk nambah nasi bungkus ini, Gubernur Jawa Timur memerintahkan pada kami untuk memperdayakan PKL yang ada di Gresik, yang ada di Surabaya, yang ada di Sidoarjo. Jadi kita tiap hari
itu memperdayakan 20 PKL. Setiap 20 hari ya. PKL kita beli, tiap PKL itu kita beli 50 bungkus, per bungkusnya 15.000. Jadi tiap PKL itu 750.000. Oke. Dan karena 20 PKL, ini ada 1.000 bungkus per hari kita bagikan ke masyarakat. Jadi rata-rata 8.000 sampai 9.000 bungkus per hari Pemprov Jatim ini membagikan nasi bungkus. Yang menerima ini gimana? Artinya adakah kriteria-kriteria tertentu untuk yang menerima bantuan dari dapur umum ini kayak nasi bungkus tersebut atau gimana ya? Memang sesuai arahan Gubernur, arahan Pangdam, Kapolda, ini sudah mengecek mana-mana daerah yang perlu diberi nasi bungkus. Mungkin daerah-daerah industri yang dulu bekerja ini juga ikut. Sudah dicek ini bahwa Babinsa, Babikaptipmas ini yang mendata. Makanya sasarannya sudah jelas. Karena kita melibatkan Babinsa, Babikaptipmas yang punyanya Polda, Babinsa yang anggota dari Kodam 5 Brawijaya itu sudah mendata tiap harinya mana yang harus diberi nasi bungkus. Oke, berarti kan katakanlah kalau sehari tadi yang PKL 1.000 bungkus begitu ya, kemudian dari dapur umum sendiri ada sekitar kurang lebih sekitar 8.175. 8.000, anggap berarti 10.000 berarti ya? Kurang lebihnya. Itu satu dapur umum atau total? Tadi 5 dapur umum itu total tadi. 10.000 itu tadi ya? Plus pemberdayaan PKL tadi. Plus ada pemberdayaan PKL lagi. Jadi artinya benar-benar diseleksi siapa yang akan menerima 10.000 ya. Karena kan kalau dihitung dengan jumlah penduduk dari wilayah yang melakukan PSBB kan 10.000 masih kurang jauh. Tapi kan seperti Sidoarjo, Gresik, itu juga ada dapur umum yang dikelola oleh kabupaten. Jadi di Gresik itu ada 16 titik dapur umum yang dikelola oleh Kabupaten Gresik. Sidoarjo juga gitu, di Gor Sidoarjo itu dapur umum yang kepunyaannya dipusatkan di Gor Sidoarjo, dapur umum yang dikelola oleh Kabupaten Sidoarjo. Cara pendistribusiannya dilakukan oleh Muspida, Camat, Koramil dan Kapolsek itu mengambil untuk dibagikan ke masyarakat di wilayahnya. Di Sidoarjo seperti itu. Baik, jadi bersinergi ya antara bantuan dari Jawa Timur Provinsi dengan bantuan dari kabupaten kota yang melakukan PSBB. Persiapan kalau untuk Malang Raya gimana? Apakah nanti akan sama dengan Surabaya Raya? Saya kira sama. Bahkan dapur umum yang awal-awal kita mau mempersiapkan dapur umum, Gubernur Jawa Timur juga membantu ke Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, ini 5 ton beras, 1 ton telur, 500 dus supermi, kita perbantuan untuk membuka dapur umum yang dikelola oleh Kabupaten Sidoarjo maupun Kabupaten Gresik. Baik. Ini nanti akan sama mungkin perintahnya Gubernur. Artinya berarti ketika nanti Malang Raya memberlakukan, kemungkinan yang akan menjadi fokus dulu adalah dari sisi dapur umumnya dulu ya? Dapur umum. Baik. Kita jeda dulu pemirsa sebentar, nanti kemudian kita akan jawab beberapa pertanyaan yang tadi sempat masuk di line WhatsApp dari JTV. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap bersama dengan kami. Monggo kalau misalnya masih ada curhatan yang mau disampaikan atau unek-unek yang ingin disampaikan, kami akan tampung di takoen nang chat WA JTV. Sebelum membahas persoalan bansos, karena cukup banyak yang tadi masuk dan mempertanyakan terkait dengan bansos. Pak Zuban, ini kita bicara masih terkait PSBB sedikit saja. Malang Raya ini kan sebentar lagi akan PSBB karena sudah ada persetujuan. Lalu apa sebenarnya, karena banyak warga masyarakat ini menganggap bahwa PSBB atau nggak PSBB sama aja. Terus satu lagi ada mindset dari masyarakat bahwa kalau PSBB maka jumlah kasus seharusnya berkurang bukan semakin bertambah. Nah, monggo dari teman-teman BPBD ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kan mungkin akan lebih mudah untuk penjelasannya. Iya, ini pertanyaannya kenapa harus PSBB? Ya memang kalau pelaksanaan penanganan COVID ini tidak dilakukan PSBB, ini tidak ada aturan yang artinya
kalau dilakukan ini apa tindakannya nggak ada. Tapi kalau dilakukan PSBB ada aturan payung hukum, ini loh, kamu kalau melakukan ini kamu nggak boleh, kamu melanggar. Gitu. Jadi ada aturan yang jelas gitu. Oke. Ya, jadi kalau tidak dilakukan ya hanya himbauan aja. Tapi kalau ini bisa penindakan, saya kira itu. Dan sejauh ini apa yang sampai dengan detik ini apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, Pak Ya, Subhan? minimal seperti contohnya kalau dilakukan PSBB, ini kan bagaimana pembatasan skala besar ini, ya, kalau bekerja, ini masyarakat bekerja yang biasanya tiap hari kerja, terus apa istilahnya, sekolah harus ditutup, bekerja, kalau yang ini harus sesuai aturan protokol kesehatan, harus jaga jarak, harus pakai masker, harus sering cuci tangan, himbauan-himbauan semacam itulah yang harus diperketat. Dan kalau masyarakat ini artinya tidak tahu kenapa harus PSBB tadi itu, ya seperti itu, artinya banyak klaster-klaster baru sehingga COVID ini bukan tambah turun tapi tambah yang positif tambah banyak, seperti itu. Jadi paling nggak harus bersama-sama mencegah. Oke, jadi mudah-mudahan himbauan itu bisa didengar supaya bisa segera selesai ya persoalan dari pandemi ini. Nah, Pak Subhan, satu tadi pertanyaan terkait dengan siapa yang harus diperdayakan, kenapa kok mungkin ojol, terus ada beberapa tadi sempat disebut oleh pemirsa. Ada memang kriteria khusus atau siapa yang bisa bergabung dan diperdayakan oleh PBBD? Iya, memang seperti ini kita ada beberapa rekomendasi yang kita tahu persis bahwa ini dampak yang saya setarakan yang seperti di pondok. Orang yang lebih tahu kenapa sekolahan dan pondok ini yang paling terdampak. Yang seharusnya ya pengelola pondok itu sendiri, ini loh. Ini dulu ini bekerja di sini karena pondok saya sudah tak pulangkan semua, akhirnya ini sekolahan ini yang paling tahu di sana. Jadi untuk memilih orang ini kita tidak sembarangan, pasti ada yang merekomendasi yang benar-benar ini. Oke, baik. Ya, Kita bantuan, mungkin ada pertanyaan bantuan tadi. Banyak. Ya, memang bantuan dari pemerintah ini ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari provinsi, ada bantuan dari kabupaten kota. Bahkan Gubernur Jawa Timur ini dalam rangka penanganan korban COVID, bantuan keuangan khusus kepada kabupaten kota dalam rangka jaring pengaman sosial dampak COVID-19 ini, Gubernur Jawa Timur memberikan bantuan ke kabupaten kota, contohnya seperti Kabupaten Sidoarjo. Ini ukurannya adalah keluarga penerima manfaat ukurannya. Karena di Sidoarjo itu paling banyak keluarga penerima manfaatnya 65.000. Itu sehingga Jawa Timur menggelontorkan bantuan untuk korban COVID ini 39 miliar. Itu nanti langsung dikelola oleh Kabupaten Sidoarjo, dibagikan tadi itu ke keluarga penerima manfaat. Selanjutnya Gresik 35.000 KPM. Itu sehingga Provinsi Jawa Timur juga membantu 21 miliar. Surabaya juga seperti itu, ada 45.000 KPM. Provinsi Jawa Timur membantu Surabaya, kota Surabaya 27 miliar. Ya, di seluruh Jawa Timur memang yang paling rendah itu di kota-kota seperti Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Malang. Itu rata-rata KPM-nya cuma 5.000. Itu mereka yang di luar daerah yang PSBB, apakah juga mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi? Ini pendataan KPM ini dari kabupaten kota. Oke. Ya, sehingga kota-kota itu hanya menerima 3M rata-rata. Oh, rata-rata ya? Ya. Jadi total ke 38 kota kabupaten ini, Provinsi Jawa Timur mengeluarkan 540M untuk bantuan ke kabupaten kota. Sehingga ada beberapa, kok saya tidak mendapat, sebaiknya ini mendaftar di daerahnya masing-masing. Daerah masing-masing itu mungkin lebih ke RT ya? Karena yang lebih dekat dengan tempat tinggal masing-masing warga ya? Ya. Oke, ini yang dana tadi itu pemerintah provinsi serahkan langsung ke pemerintah, berarti antar pemerintah ya? Iya.
nanti ketika pencairan atau pemberiannya Itu langsung bupati dan wali kota masing-masing. dalam bentuk apa, uang atau mungkin bantuan Boleh itu uang, boleh sembako. itu diserahkan kepada masing-masing Masing-masing kabupaten. kabupaten kota. Oke. Ya. Dan di samping itu di posko induk COVID-19 di gugus tugas di Provinsi Jawa Timur ini juga mendapat bantuan-bantuan dari masyarakat. Jadi bantuan-bantuan dari pihak instansi swasta maupun BUMN, BUMD ini sangat-sangat banyak. Oke, yang bisa Sehingga dalam bentuk didistribusikan ya. sembako, dalam bentuk APD ini juga ini. APD saja kalau kita boleh menginformasikan bantuan pusat ke Provinsi Jawa Timur ini untuk APD, alat pelindung baju APD itu untuk medis itu sekitar 72.000. Dari masyarakat kurang lebih 700 APD. Dan dari APBD Pemprov Jatim, dari BTT, Pemprov Jatim itu 42.600. Ini untuk APD. Dan APD ini kan memang yang membutuhkan rumah sakit. Di samping kita bantu ke rumah sakit 99 rumah sakit rujukan tadi, kita bagi sesuai jumlah pasiennya. APD ini kita siapkan, perintah Gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa, kita titipkan di BPBD Kabupaten Kota. Oh, oke. Nanti Jadi sewaktu tetap ada semua apa-apa dikelola dari kabupaten kota ya? tapi kita kendalikan. Oke. Dan Baik. dinkes kabupaten kota juga kita bagi, ada beberapa dinkes seperti Lamongan, Gresik, Sidoarjo, ini juga kita titipi APD. Sewaktu-waktu itu APD-nya sudah siap di daerahnya. Bahkan 1-2 hari ini kita bagikan rapid test juga, rata-rata 500 rapid test yang untuk ngetes ini, Mas. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Kita masih ada satu segmen terakhir, pemirsa. Jangan kemana-mana, dialog khusus lawan COVID-19 masih akan kembali untuk Anda saat lagi. Baik, Anda kembali bersama dengan kami. Waktunya sangat-sangat singkat, tapi terima kasih banyak yang sudah bergabung di Tako Enang WA JTV. Beberapa tadi juga ada yang mempertanyakan, merasa bahwa dirinya mungkin sedang tidak safe dan ingin tes, tapi tidak punya biaya atau tidak mampu untuk bayar biaya rapid test. Nah, ini harus bagaimana? Ini memang bukan ranah dari kewenangan BPBD untuk kemudian menjawab, tapi setidaknya bisa menghubungi call center dari gugus tugas, begitu ya Pak Suban ya. Call centernya adalah 1500 117. Jadi bisa disampaikan agar nanti dari tim yang akan membantu bagaimana pelaksanaan rapid testnya, bagaimana kebutuhan dari rapid test tersebut. Dan kemudian ada juga yang sudah masuk akibat pelaksanaan jam 8 di Sidoarjo. Warga yang bertugas malam hari dialihkan ke Jalan Sapi, mohon polisi melakukan pengamanan di daerah rawan, tidak hanya di pusat kota. Ini nanti akan kita teruskan ke teman-teman kepolisian. Pak Suban, ada juga di daerah Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah dapat bansos, tapi beda nominalnya. Tahap pertama 200, tahap kedua 600. Kok nggak sama pembagiannya, gimana ya? Ya, jadi mungkin memang yang punya data, KPM, data ini teman-teman Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi pembagiannya pun ini yang paling di ujung tombak untuk pembagian bantuan ini Dinas Sosial Kabupaten Kota. Artinya ketika masyarakat ada pertanyaan, ya, bisa sebaiknya ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Karena provinsi pun minta data ya dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Data yang valid itu apa KPM-nya, terus warga yang miskin tadi seperti apa, MBR, data PKM itu dan semuanya ya. Dan apapun ini Provinsi Jawa Timur yang saya sampaikan tadi, bantuan dari masyarakat itu yang berupa sembako. Saat ini Provinsi Jawa Timur dari bantuan kita sudah mengedarkan kalau kita total ada 41 pack yang saya sampaikan tadi, yang itu kalau kita total berasnya kurang lebih hampir 200 ton lebih yang sudah bagi. Itu termasuk kita sudah ngirim ke 3 kepulauan. Di Sumeneb sana ada Pulau Raas, ada Pulau Sapeken, Pulau Kangean. Kita masing-masing 2.000 pack kita bawa, kita kerjasama dengan TNI AL
dengan membawa kapal perang Ende, kita membawa sembako, kita membawa sprayer untuk penyemprotan, kita bawa cairan untuk penyemprotan, kita bawa rapid test, kita bawa puskesmas, kita bawa thermal gun, kita bantu di kecamatan puskesmas di kepulauan-pulauan itu. Baik, Pak Subhan, mungkin saya punya waktu 1 menit terakhir, bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh BPBD sebagai himbauan untuk masyarakat, karena PSBB tahap 2 termasuk juga nanti akan PSBB. Iya, sesuai himbauan Presiden, tiga aktivitas utama itu bagaimana menanggulangi COVID. Yang pertama, kita harus pakai masker. Yang kedua, harus cuci tangan, pakai air yang mengalir. Yang ketiga, kita harus jaga jarak. Ini kita bisa melindungi walaupun di dalam rumah. Kita harus bagaimana etika batuk itu juga harus ada. Hal-hal semacam inilah harus diperhatikan, sehingga sering-sering cuci tangan, sering pakai hand sanitizer, itu yang mungkin perlu diperhatikan, sehingga untuk memutus mata rantai virus corona ini hanya beberapa hal itu, saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Subhan. Selamat bertugas, sehat selalu untuk Pak Subhan dan juga seluruh tim dari BPBD Jawa Timur. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk yang sudah masuk. Semoga bisa memberikan informasi untuk Anda semua dan tetap jaga kesehatan, karena dengan menjaga diri kita juga menjaga orang lain dan pastinya juga segera kita lewati bersama pandemi ini. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.